Aku baru sadar kalau seseorang sekolah di tempat yang bagus dan nilainya juga bagus, berarti dia sudah dapat pendidikan yang baik. Ternyata gak sesederhana itu. Aku baru benar-benar paham arti pendidikan setelah pindah ke Jerman. Ironisnya, aku baru sadar saat aku mulai merasa sangat tertinggal. Kalau dilihat dari luar, sebenarnya hidup akademiku baik-baik aja. Aku sekolah di tempat yang bagus, hasil akademiku juga baik, dan di atas kertas gak ada alasan besar untuk merasa ada yang salah. Harusnya aku merasa cukup, harusnya aku merasa fondasiku sudah kuat. Tapi jujur, aku gak merasa seperti itu. Ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Bukan karena aku tidak berusaha, justru aku mengikuti sistem dengan baik. Aku mengerjakan tugas, memenuhi ekspektasi, dan tahu bagaimana caranya terlihat seperti murid atau mahasiswa yang baik. Tapi di dalam, aku sering merasa bahwa aku nggak benar-benar dibentuk. Aku bisa mencapai hasil, tapi belum tentu benar-benar paham. Dan perasaan itu baru benar-benar terbukti saat aku pindah ke Jerman. Di sana, aku mulai masuk ke lingkungan yang sangat berbeda. Aku lihat orang-orang berbicara dengan jelas, terstruktur, dan juga berbobot. Mereka tidak sekedar bicara banyak. Mereka tahu apa yang mereka pikirkan, kenapa mereka berpikir seperti itu, dan bagaimana menyampaikannya dengan tenang. Mereka bisa berbeda pendapat tanpa kehilangan arah. Mereka terdengarnya kuat, bukan karena keras, tapi karena mereka itu punya fondasi. Dan saat melihat itu, aku merasa kecil. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tertinggal. Bukan sekedar tertinggal dalam bahasa, bukan juga cuma soal pengetahuan, tapi tertinggal dalam cara berpikir. Di situ aku mulai sadar bahwa yang selama ini kurang dalam diriku bukan cuma isi kepala, tapi latihan untuk memahami, menyusun logika, dan melihat sesuatu secara mendalam. Awalnya, aku mengira ini masalah pribadi. Aku pikir mungkin aku memang tidak sepintar yang selama ini aku kira. Mungkin selama ini aku hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi semakin lama, aku mulai sadar bahwa masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan semata-mata aku bodoh. Masalahnya adalah aku terlalu lama hidup dalam sistem yang lebih melatih kita untuk mengikuti daripada memahami. Sistem yang membuat kita fokus pada jawaban yang benar, tapi tidak cukup mendorong kita untuk bertanya kenapa jawaban itu masuk akal. Sistem yang bisa membuat seseorang terlihat berhasil tanpa benar-benar membentuk cara berpikirnya. Dan disitulah aku mulai paham arti pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang kuat bukan cuma tentang sekolah bagus, nilai bagus, atau lulus ujian. Pendidikan yang kuat itu membentuk cara seseorang berpikir, melatih kita untuk bertanya, untuk menyusun pikiran dengan rapi, untuk memahami sesuatu sampai ke dasar-dasarnya, dan untuk tetap tenang saat berhadapan dengan hal yang rumit. Menurut aku, disitulah letak masalah yang sering tidak terlihat dalam sistem kita. Karena banyak dari kita dibiasakan untuk menghafal, bukan mencerna. Dibiasakan untuk menjawab, bukan mempertanyakan. Dibiasakan untuk aman di dalam sistem, bukan berdiri di atas pemahaman kita sendiri. Akibatnya, banyak orang terlihat pintar selama mereka berada di lingkungan yang menilai hasil,
Tapi begitu masuk ke lingkungan yang menuntun kedalaman, mereka mulai merasa kecil. Mereka mulai ragu pada diri sendiri. Mereka mulai merasa bodoh. Padahal mungkin masalahnya bukan karena mereka kurang pintar. Mungkin mereka hanya belum dipersiapkan dengan cara yang benar. Dan menurut aku, itu perbedaannya sangat besar. Karena kalau kita pikir masalahnya ada pada kecerdasan kita bisa berhenti. Tapi kalau kita sadar bahwa yang kurang adalah fondasi dan cara belajar kita, berarti masih ada sesuatu yang bisa dibangun. Masih ada ruang untuk tumbuh. Justru setelah aku sadar ada banyak hal yang belum kuat dalam diriku, aku jadi lebih terbuka untuk belajar. Aku gak lagi terlalu percaya pada tanda-tanda keberhasilan yang ada di atas kertas. Aku mulai lebih jujur melihat apa yang sebenarnya belum terbentuk. Dan dari situ, proses belajar yang lebih nyata justru mulai dimulai. Jadi, kalau aku merangkum semuanya, mungkin intinya seperti ini. Kadang, masalahnya bukan karena kita tidak pintar. Terkadang, masalahnya adalah kita terlalu lama hidup dalam sistem yang membuat kita berhasil tanpa benar-benar melatih kita untuk berpikir. Dan mungkin pendidikan yang sebenarnya baru mulai saat kita berani menyadari itu. Saat kita mulai jujur bertanya, selama ini aku belajar untuk apa? Untuk paham atau hanya untuk lolos? Aku benar-benar mengerti atau hanya terbiasa menghafal? Aku sedang berkembang atau hanya makin pandai mengikuti sistem? Pendidikan seharusnya tidak cuma menghasilkan orang yang bisa lulus. Pendidikan seharusnya membantu seseorang menjadi lebih jernih, lebih mandiri, dan lebih kuat secara intelektual. Kalau itu tidak terjadi, maka ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Dan mungkin pertanyaan itu jauh lebih penting dari nilai kita. Bye-bye.